Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Widayanti dengan NIM 2010-2010-40. Di sini saya akan mempresentasikan artikel Muhammadiyah yang berjudul Sikap Orang Muslim Terhadap Orang Murtad. Baik, langsung saja. Di dalam Islam, soal murtad itu bukan perkara sederhana. Ayat yang membicarakan soal murtad terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, ayat ini hendak menegaskan bahwa seseorang yang murtad lalu meninggal dunia tanpa sempat bertaubat, maka seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, akibat yang diterima dari orang yang murtad di akhirat kelak adalah kekal di dalam neraka. Selain itu, ayat lain yang membicarakan soal murtad adalah Quran Surat Muhammad ayat 25. Menurut Al-Tabari, orang yang murtad tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang memproklamirkan diri sendiri keluar dari Islam, tetapi juga para ahli kitab yang mengingkari kerisalahan Nabi Muhammad SAW sebagai musafir juga mengartikan murtad dalam ayat itu bagi orang-orang munafik yang tidak bersungguh-sungguh dalam berislam atau mengaku Islam tapi hatinya kafir. Ayat lain yang bersinggungan dengan perpindahan dari Islam ke agama lain dibicarakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 137. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya hingga meninggal dalam kekafiran. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka mati dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus yaitu jalan menuju surga. Berdasarkan tiga ayat di atas, tidak terdapat sanksi yang tegas bagi orang murtad, sebagaimana dalam kasus pencurian, menuduh orang berzina atau gadzaf, berzina dan membunuh. Dapat dikatakan bahwa di dalam Al-Quran, perbuatan murtad seperti halnya meninggalkan sholat, meminum khamir, membuka aurat, dan lain-lainnya, dan tidak ada sanksi hukum duniawinya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut akan dihukum dengan balasan yang amat pedih di akhirat kelak. Sementara itu, hadis yang sering dirujuk untuk hukuman orang yang murtad adalah man bada dinahu faquluh. Siapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah. Sebagian ulama menganggap hadis ini mengisi kekosongan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sebab hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua berfungsi menjelaskan, mengelaborasi, dan memerinci sejumlah ketentuan umum di dalam kitab suci. Karenanya banyak ulama klasik, terutama kalangan ahli fikih, berpendapat bahwa hukuman bagi perbuatan murtad adalah maut. Para ahli hukum juga sepakat bahwa hanya penguasa yang dapat menjalankan hukuman ini dan tidak boleh main hakim sendiri. Sebagian ulama, terutama cendekiawan kontemporer, menilai bahwa hadis Nabi SAW dan pandangan para ulama klasik tentang sanksi bagi orang yang murtad itu harus berlaku untuk semua dimensi ruang dan waktu. Karenanya menarik sekali untuk mengamati apa makna murtad dalam sejarah Islam sehingga terkesan sebagai tindakan kriminal yang sampai harus berujung maut bagi pelakunya. Selanjutnya yaitu memahami makna murtad. Arti kata murtad dari sisi bahasa, kata murtad berasal dari rada yang memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, bantahan, mencegah. Kata ini juga berasal dari kata irtad yang berarti kembali, mundur, membalik. Istilah murtad berasal dari gabungan kata irtada an dinihi yang berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya. Setelah Nabi SAW wafat, 2 tahun perang terhadap murtadin yang terkenal terjadi selama kekhalifahan Abu Bakar, terdapat 7 kelompok orang murtad pada zaman Abu Bakar, yaitu Fazarah atau pengikut, Uyainah ibu sebagai Bani Tamim atau pengikut Sajidah binti Al-Muddir, dan lain-lain.
Pada masa itu, mereka ini adalah orang-orang yang mengaku nabi, melakukan pemberontakan, dan membangkang dari kewajiban zakat. Abu Bakar memerangi mereka lantaran kemurtatan hanya dihukum jika dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban umum. Dengan kata lain, kemurtatan itu dipahami sebagai ancaman terhadap tatanan politik yang menyeluruh dan bukan sebagai kejahatan dalam dirinya sendiri. Hal ini dijelaskan dari bagaimana para ahli fikih klasik menggambarkannya. Pilihan dari ahli tentang di mana penempatan topik kemurtatan dalam buku-buku hukum lebih jauh mengungkapkan bahwa yang menjadi perhatian mereka adalah sifat umum, kemurtatan, dan bagaimana mereka melihatnya mempengaruhi tatanan politik. Sebuah buku teks dasar di mazhab Syafi'i yaitu kitab Muhadzab Fikih Al-Imam Al-Syafi'i karya Abu Ishaq Al-Syirasi mencantumkan persoalan murtad ini tidak di bawah hukum pidana atau hudud, tetapi di bawah bab tentang berurusan dengan pemberontakan atau disebut dengan al-bughat. Para ahli hukum terkenal dari mazhab Hanafi termasuk Al-Syarakhsi, Ibu Human, dan Ibu Al-Sya'at membahas kemurtatan dalam bab tentang politik antar negara, kitab Al-Syiyar, dan tidak di samping hukuman pidana. Meski para ahli hukum ini mengkonfirmasi hukuman mati bagi orang murtad, namun mereka telah memahami bahwa menghukum kemurtatan dengan kematian memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan perang dan menjaga keharmonisan kehidupan sosial, bukan sebagai hukuman atas tindakan kekafiran karena hukuman terbesar untuk itu adalah di sisi Allah. Selanjutnya yaitu sikap Muslim terhadap orang murtad. Jadi dalam tata hukum Indonesia, persoalan pindah agama tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Sepanjang yang saya tahu juga, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang yang murtad. Sebagaimana penjelasan SOPA dalam pengajian tarjih, sikap Muslim terhadap orang murtad sama dengan ketentuan umum tentang hubungan Muslim dengan non-Muslim. Dalam fatwa tarjih, bergaul atau berhubungan baik dengan non-Muslim dalam ruang lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan, termasuk menyantap makanan suguhan ketika bertamu di rumah non-Muslim, sepanjang bukan termasuk makanan yang diharamkan atau mengandung sesuatu yang haram. Karena fatwa tarjih menegaskan bahwa menerima tamu atau bertamu yang ke rumah non-Muslim harus bersikap baik dan dengan penuh penghormatan. Fatwa tarjih juga membatasi pergaulan dengan non-Muslim. Boleh menerima sesuatu dari non-Muslim jika diberikan secara murni dan tidak mengikat, serta barang yang diberikan adalah barang yang halal. Karenanya umat Islam diperbolehkan menerima sesuatu, misalnya berupa karpet atau sajadah untuk keperluan sholat dari pemeluk agama lain. Akan tetapi dalam fatwa tarjih ditegaskan bahwa umat Islam tidak dibenarkan untuk menyumbang sesuatu yang digunakan untuk sembahyang agama orang lain, karena hal tersebut merupakan perbuatan menolong kepada kejelekan dan dosa. Selain itu, fatwa tarjih dengan tegas menyatakan bahwa mengikuti prosesi ibadah non-Muslim hukumnya haram, termasuk tidak dianjurkan mengucapkan selamat untuk hari-hari besar peribadatan non-Muslim seperti Natal, sebab kerukunan beragama hanya bisa terjadi di luar bidang akidah dan ibadah. Umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan non-Muslim dalam persoalan muamalah duniawiyah. Karenanya, seorang Muslim tidak diperbolehkan mengikuti prosesi Natal. Namun, bila dalam rangka membantu persiapan perayaan Natal seperti penyiapan tempat, tenaga, dan keamanan diperbolehkan. Dengan melihat sekilas kesimpulan bahwa kesimpulan fatwa tarjih di atas, Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai gerakan moderator. Dengan kata lain, Muhammadiyah ketika Muhammadiyah dalam masalah akidah dan ibadahnya lebih merujuk kepada faham salafi yang sangat puritan. Akan tetapi pada saat yang sama Muhammadiyah senantiasa berusaha melibatkan kemampuan rasional sampai intelektual untuk mengkaji masalah-masalah
jihadiyah yang terus berkembang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.